Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami punya satu kesempatan sekali lagi untuk boleh datang kepada Tuhan dan beribadah. Kiranya cinta kasih Tuhan dinyatakan bagi kami, sehingga kami yang telah memiliki kesempatan untuk beribadah sebagaimana biasanya, meskipun dalam batasan-batasan yang juga masih belum biasa kami kerjakan. Tuhan, Engkaulah yang telah memimpin kami dan beranugerah bagi kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang telah memimpin kami sampai dengan saat ini, kiranya menjadi Tuhan yang menjagai dan melindungi kami. Ketika kami mengambil keputusan untuk kembali beribadah di dalam situasi yang tidak ideal, meskipun kami mendapatkan izin dari pemerintah, tetapi kami tahu bahwa keputusan yang seperti ini tetap memiliki resikonya. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Engkau yang telah menyelamatkan jiwa kami, jaga dan pelihara juga tubuh kami. Dan kami minta kepada Allah yang menyelamatkan jiwa itu untuk memperhatikan juga sekali lagi jiwa kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Biarlah Dia yang memberi firman, menjadi Dia yang juga memberi Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman, dan dengan pengertian itu kami memperoleh ketenangan di dalam jiwa kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini karena saudara dan saya melanjutkan tema terkait dengan Evening Fellowship, maka kita membahas bilangan 666 di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi yang akan menjadi fokus renungan kita itu nanti ayat 14, lalu ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara, bahwa tema pasal yang ke-12 sampai dengan pasal 13, bahkan nanti kalau saudara masuk pada pasal-pasal berikut berbicara mengenai perempuan pelacur besar itu, ini bicara mengenai musuh-musuh gereja atau ya agen-agen kaki tangan iblis yang dimasukkan ke dalam gereja Tuhan. Dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman atau menganiaya secara fisik. Tujuan aniaya secara fisik adalah supaya karena tekanan dan aniaya itu saudara dan saya kemudian menyangkali iman kita. Maka iblis bekerja sangat keras untuk kemudian menghancurkan kehidupan orang percaya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Waktu kita berbicara pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya ajak saudara untuk sampai kepada satu kesimpulan bahwa ini bicara mengenai sebuah kekuatan politis. Entah itu negara, entah itu sistem di dalam negara, entah itu pemerintah atau orang-orang yang memerintah di dalam pemerintahan itu, tetapi kemudian ini semua dipengaruhi oleh spirit antikristus dan dipakai sebagai alat untuk melawan orang percaya yang menjalankan kehendak Tuhan. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya membahas mengenai binatang yang muncul dari dalam bumi. Binatang itu dalam ayat 11 dikatakan mirip seperti atau punya tanduk seperti anak domba. Jadi dia punya penampilan luar seperti anak domba, tetapi ketika dia berbicara, di situ ketahuan bahwa dia bukan anak domba, tetapi dia naga. Sehingga kita berbicara mengenai nabi-nabi palsu atau orang-orang yang dipengaruhi oleh spirit antikristus hadir di dalam gereja untuk kemudian menyesatkan jemaat. Kalau binatang yang pertama bicara mengenai aniaya yang datang dari luar untuk menghancurkan gereja. Binatang yang kedua ini berbicara mengenai agen iblis yang diletakkan di dalam gereja untuk kemudian menghancurkan gereja dari dalam, dan menurut saya ini berbahaya. Oleh karena tampilannya
Sangat mirip dengan anak domba yang muncul di dalam pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Anak domba itu berbicara mengenai Kristus. Saudara perhatikan bahwa dia bukan mirip dengan domba-domba Allah, tetapi dia mirip dengan anak domba Allah. Sangat mirip dengan Kristus, sangat mengagumkan, sangat menarik. Sehingga kalau saudara dan saya bertindak keras, menegur dia, mendisiplinkan dia, maka saudara dan saya dianggap seperti sedang melakukan kekerasan. Oleh karena binatang ini terlihat terlalu lemah, terlalu mirip dengan Kristus. Tetapi ada satu yang dia tidak pernah bisa sembunyikan. Apa itu? Suaranya. Suara mengandaikan pikiran. Maka pikiran dan pengajaran dia yang keluar dari mulutnya menyuarakan suara naga, iblis, musuh besar gereja, musuh besar Allah. Itu yang disuarakan oleh binatang ini. Maka saudara sementara melihat seperti yang Yesus katakan serigala berbulu domba, atau saudara sementara berjumpa dengan binatang yang mengekspresikan kalimat di dalam perjanjian baru itu malaikat gelap yang masuk ke dalam gereja dengan menyamar sebagai malaikat terang. Penampilannya begitu menarik. Karena konteksnya bicara mengenai ajaran sesat, konsekuensinya angka 666 pasti berkaitan dengan penyesatan. Kita tidak bisa memasukkan makhluk asing di sana. Nah, saya mulai dengan mengajak saudara untuk memikirkan hal yang terus saya ulang-ulang kepada kita. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, penuh dengan simbol-simbol. Jalan untuk memahami kitab Wahyu adalah memahami simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi untuk memahami simbol-simbol di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu dan saya tidak boleh menafsirkan serampangan. Bapak Ibu dan saya memahami simbol-simbol dalam kitab Wahyu dengan memahami bagaimana Yohanes sebagai penulis atau pembaca atau orang-orang di dalam konteks budaya abad pertama memahami apa yang saudara dan saya sebut sebagai simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Maka saya membedakan dua cara penafsiran. Yang pertama eksegese. Orang-orang yang mau setia dengan kitab suci harus melakukan apa yang disebut sebagai eksegese. Jadi mereka menyelidiki kitab suci itu. Maka Bapak Ibu dan saya akan menafsir simbol-simbol itu dengan memperhatikan bagaimana kitab Wahyu bicara tentang simbol itu. Bagaimana kitab Wahyu itu atau kitab lain berbicara mengenai simbol itu. Saya kira beberapa pertemuan ini saya ajak Bapak Ibu untuk terus melakukan itu. Atau kita melihat konteks zaman itu ketika ditulis. Kalau saudara dan saya berusaha untuk melihat apa yang ada di dalam Alkitab, untuk menafsir Alkitab, ini yang saya sebut sebagai Alkitab menafsir dirinya sendiri. Jika Bapak Ibu dan saya melakukan Alkitab menafsir Alkitab, konteks Alkitab untuk memahami Alkitab, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang setia kepada kebenaran firman Allah. Tetapi eksegese berarti Bapak Ibu dan saya menggali ke dalam Alkitab, lalu menarik keluar maknanya untuk kita. Jadi mengambil makna di dalam untuk kita. Nah, ini berbeda dengan cara penafsiran yang kedua, secara teologis disebut sebagai eisegese. Eis berarti masuk, ek berarti keluar. Jadi kalau saudara dan saya melakukan eksegese berarti saudara mengeluarkan sesuatu dari Alkitab untuk kita. Tetapi kalau saudara melakukan yang namanya eisegese, berarti saudara memasukkan sesuatu yang asing ke dalam Alkitab untuk memahami Alkitab. Kalau saya melakukan itu, maka saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap kitab suci karena saya menafsir kitab suci semaunya saya. Contoh yang paling sederhana di situ adalah kemarin waktu saya mencoba untuk membahas 666, lalu ada yang kirim video ke saya. Nah, saya bersyukur juga cukup banyak orang yang tahu saya mau bahas 666, maka saya dapat banyak video. Salah satunya adalah tafsiran mengenai corona. Jadi COVID-19 kita kenal awal itu kan corona. Lalu kemudian corona itu menurut tafsiran ini, corona itu kan terdiri dari 6 huruf. C-O-R-O-N-A, 6 huruf. Lalu kemudian dia mulai jumlahkan. C itu huruf ketiga, berarti itu angka 3. Demikian juga dengan O 15, R itu 18, O 15, lalu kemudian N itu 14, lalu kemudian A itu 1, corona. Setelah dihitung ternyata jumlahnya 66. Maka 66 dari jumlah huruf itu kemudian setelah dibuat jadi angka dan dijumlahkan 66. Tapi kan ini 666. Jadi bagaimana untuk dapat 666? Ya dia bilang, ya sudah 66 tambah 6 huruf maka jadi 666. Saya pikir ini matematika dari segi matematika saya kacau gitu. 66 tambah 6 ya 72 dong. Tetapi 66 menjadi 666 mungkin karena dia sering baca Alkitab, dia lihat mujizat itu. 66 tambah 6 sama dengan 666. Tetapi ini yang saya sebut sebagai memasukkan sesuatu yang asing untuk membaca Alkitab. Saudara bayangkan, kalau hari ini saudara diizinkan oleh Tuhan kembali ke abad pertama, lalu berjumpa dengan jemaat yang membaca kitab Wahyu pertama kali, lalu saudara menjelaskan itu yang dimaksud oleh Yohanes adalah corona. Saudara bisa bayangkan apa yang dipikirkan oleh jemaat mula-mula? Corona?
Makanan atau apa? Orang abad pertama, kalau saudara tafsirkan 666 itu sebagai corona, saudara kasih kepada jemaat abad pertama, dia stres karena dia tidak bisa mengerti kitab suci. Dia sementara mengalami depresi, mengalami tekanan oleh karena imannya dia. Masa sih Tuhan kasih dia teka-teki sesulit ini? Yang kemudian video yang kedua kasih kepada saya lalu kemudian mengatakan bahwa 666 itu chip. Sekarang katanya ada di Swiss, lalu kemudian mereka bilang, oh enggak, ini berkaitan dengan apa yang ada di Amerika, itu chip yang dia sebut sebagai radio frequency identification atau apalah begitu, RFID. Kemudian dikatakan bahwa itu dimasukkan di dalam rancangan undang-undang kesehatan yang dibuat oleh Barack Obama. Mereka sebut itu sebagai rancangan undang-undang kesehatan Obama yang katanya sudah disahkan oleh Senatnya Amerika menjadi undang-undang. Lalu itu katanya semua orang akan dimasukkan chip, baik itu di tangan dan kemudian di dahi mereka. Lalu mereka bilang itulah 666. Sayang sekali ini seorang pendeta menafsir dengan sangat meyakinkan sekali. Saya tidak tahu sebenarnya siapa yang dipakai oleh setan. Karena setelah saya coba cek, info yang dipakai untuk menafsir Alkitab yang suci itu berasal dari hoax. Jadi saudara bisa lihat ya, hoax dimasukkan ke dalam Alkitab untuk memahami Alkitab. Bagi saya, ini petunjuk bahwa saudara dan saya tidak sementara bersikap setia terhadap kitab suci. Kita mencoba untuk memasukkan segala sesuatu yang saudara dan saya mau pahami untuk memahami kitab suci. Yang kitab suci saya pahami berdasarkan apa yang saya mau. Maka saya pakai bahasanya orang Jawa di situ, semau dewe. Saudara, saya tidak bisa bertindak sedemikian. Waktu saya masih SMP dulu, kalau orang ngomong 666, makanya masih terus membekas dalam pikiran saya, itu katanya barcode. Hari ini saudara menemukan barcode di mana-mana. Kalau saya bongkar ini, saya yakin ada barcode ini di speaker ini. Di dompet semua orang yang berteriak barcode itu 666, di dalam dompetnya dia kalau ada ATM pasti dia akan ketemu barcode. Saudara bisa bayangkan bahkan pendeta yang berteriak 666 itu antikristus, itu barcode, dia sementara pakai tanda antikristus. Kalau saudara membayangkan itu sebagai barcode. Tetapi kalau saudara melihat kepada konteks, saudara tidak akan melihat bahwa ini sebuah tafsiran yang sangat meyakinkan. Sekali lagi, ini bukan tafsiran yang cukup meyakinkan untuk memahami 666. Hari ini orang sudah nggak ngomong lagi barcode. Termaksud pengkhotbah yang mengatakan bahwa 666 itu adalah barcode. Hari ini sudah nggak bisa ngomong, mereka harus cari bahan lain dan ini jadi microchip. Nanti setelah microchip itu menjadi sesuatu yang umum dan ternyata bukan alat bagi antikristus, maka mereka akan cari hal yang lain. Kenapa? Kenapa mereka melakukan terus-menerus sedemikian? Oleh karena mereka gagal untuk melihat konteks secara tepat dan memahami kitab suci dengan benar. Memasukkan sesuatu yang asing, memasukkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci ke dalam kitab suci. Orang-orang yang menerima kitab suci nggak mengerti, bahkan penulis pun nggak mengerti. Ini saya kira mujizat terbesar di dalam zaman ini, yaitu saudara memahami Alkitab dengan cara yang tidak terpahami bahkan oleh penulis. Hari ini kalau saudara punya dosen atau punya seorang hamba Tuhan yang menulis buku dan saudara memahami buku itu menurut cara yang nggak pernah dia pahami, entah dia akan memuji kita sebagai orang yang kreatif atau dia akan tuntut kita di pengadilan. Mari kita mulai melihat ke dalam konteks. Yang jelas, saudara tidak perlu khawatir dengan microchip. Ini pertama. Tidak perlu khawatir dengan yang namanya corona. Secara fisik, saudara perlu bergumul dengan itu. Hari ini kita bergumul. Tapi jangan pikir bahwa ini adalah 666. Tidak perlu juga khawatir dengan barcode. Karena nanti sebentar saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa tanda itu bukan sebuah tanda hurufiah. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka dengan yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Tetapi ketika dia berbicara mengenai orang-orang yang disesatkan, dia berbicara mengenai orang-orang yang disesatkan yang diam di bumi. Yang menarik adalah orang-orang yang diam di bumi di dalam kitab Wahyu sendiri. Mari kita menafsir kitab Wahyu dengan kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu sendiri digunakan 10 kali orang-orang yang berdiam di bumi. Dan setiap kali bicara mengenai orang-orang yang diam di bumi, di dalam 10 penggunaan itu, saya letakkan semua ayat-ayatnya di situ, itu berbicara mengenai apa? Pertama, berbicara mengenai orang-orang yang tidak beriman. Sekali lagi, yang dimaksud dengan orang-orang yang diam di bumi adalah orang-orang yang tidak beriman, yang memusuhi Allah, yang menganiaya umat Allah. Orang-orang ini akan dihukum oleh Allah.
Orang-orang yang diam di bumi dikaitkan dengan orang-orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Artinya, ketika berbicara mengenai orang-orang di bumi yang disesatkan oleh binatang ini sementara berbicara mengenai orang-orang yang memang bukan umat pilihan Allah. Sehingga kalau binatang ini datang dan kemudian dia berhasil menyesatkan seseorang, dan kemudian orang itu sampai mati terus di dalam kesesatan itu, maka saudara dan saya bisa sebut orang itu sebagai orang-orang yang diam di bumi di dalam tanda petik, yaitu orang-orang yang bukan gereja sejati sama sekali. Sekali lagi saudara perhatikan di situ, setiap kali bilang penyesatan atau orang-orang yang diarahkan kepada penyembahan yang salah, itu dikaitkan dengan orang-orang yang diam di bumi. Dan saudara bisa bilang, ya kita semua diam di bumi. Iya betul, kita semua diam di bumi. Tetapi ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, dia menggunakan orang-orang di bumi 10 kali. Setiap kali dia menyebut kata orang-orang di bumi, dia mengaitkannya dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan itu adalah orang-orang yang namanya tidak pernah tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara, ini akan mendorong saudara dan saya memahami Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 19 waktu bicara mengenai nabi-nabi palsu. Dia bilang nabi-nabi palsu itu, antikristus itu akan muncul dari antara kita. Tetapi ini terjadi supaya terbukti bahwa mereka tidak pernah bersama-sama dengan kita. Artinya antikristus itu dulu bagian dari gereja. Sekarang menjadi orang yang tidak percaya bahkan melawan Kristus karena mereka dulu memang tidak pernah percaya. Ini bicara mengenai Kristen yang palsu yang hanya menunggu waktu. Kemudian Allah membongkar topeng mereka. Dan Allah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa ini adalah gereja yang palsu. Kalau ini dikaitkan dengan tanda 666, maka tanda ini tidak mungkin ditemukan pada orang percaya. Sekali lagi, tanda 666 tidak mungkin ditemukan pada orang percaya. Maka kalau saya saudara adalah orang yang percaya sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak usah khawatir. Ini tanda tidak akan mungkin ada pada dahi dan tangan Anda. Meskipun nanti satu saat Anda sakit, lalu kemudian microchip itu ditanamkan di dalam diri Anda, tanda ini tidak akan pernah ada di dalam diri Anda. Kenapa? Karena tanda 666 adalah tanda bagi orang yang tidak percaya. Ini bukan tanda bagi orang percaya. Besok kalau saudara sakit, lalu katanya ada teknologi yang sudah mirip seperti microchip. Lalu dokter bilang bagaimana kalau saya pakai itu? Saudara jangan pakai. Kalau saudara mau tolak aja. Ya. Kalau mau terima juga terima aja. Tapi jangan pakai Wahyu 13 untuk menolak itu. Pak, ini nanti kayak 666. Nggak ada itu, nggak ada urusan dengan itu. Kenapa? Kalau saudara orang percaya sejati, pakai aja itu microchip justru untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa tanda 666 nggak berkuasa atas kita. Kenapa? Karena tanda 666 sekali lagi tidak mungkin ada pada orang percaya. Tanda 666 itu hanya ada dan tidak mungkin tidak ada pada orang yang tidak percaya. Sekali lagi, karena ini bicara mengenai semua orang yang ada di bumi yang disesatkan, kemudian orang-orang ini akan digiring untuk menggunakan tanda binatang ini. Dan kalau orang-orang di bumi adalah orang-orang yang tidak percaya, maka semua orang yang tidak percaya pakai tanda ini. Pasti akan pakai tanda ini, entah dia pakai microchip atau enggak. Entah dia punya barcode atau enggak, dia akan punya tanda binatang ini. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Tanda 666 akan ada pada semua orang yang ada di bumi ini yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka bukan orang percaya sejati. Tetapi tanda 666 tidak akan pernah ada dan tidak pernah dimiliki oleh mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saya bilang ini adalah tanda bagi mereka yang tersesat. Memang bagi mereka yang akan binasa. Ini bukan sebuah tanda lahiriah. Ini bukan sebuah tanda lahiriah. Kenapa? Kalau ini tanda lahiriah, maka mari kita buka pasal 7 ayat 3. Orang Kristen juga atau orang percaya sejati juga punya tanda di dahi mereka. Nah, kalau saudara menafsirkan tanda 666 di dahi dan di tangan itu harus hurufiah, ada benda tertentu, wah saya juga mau tagih kepada orang-orang ini. Kalau begitu orang percaya pakai tanda apa? Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Tanda ini atau meterai ini hurufiah atau tidak? Kalau tanda pada 144.000 orang yang dipilih ini, yang mewakili umat Allah ini adalah meterai secara hurufiah,
Maka kita perlu mempertanyakan, tanda apa di dahi orang percaya? Dan saya mau tanya, tanda itu ada di dahi Bapak Ibu atau enggak? Kalau seandainya itu juga semacam microchip khusus untuk orang percaya, saya mau tanya, microchip itu ada pada Anda atau tidak? Kalau Anda tidak punya, maka Anda tidak bisa masuk di dalam konteks orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga yang menyembah Allah. Karena orang-orang yang ada di dalam sorga dan menyembah Allah diwakili oleh 144.000 itu di dalam konteks cerita ini. Semuanya memakai tanda di dahi mereka. Jika tanda di dahi adalah tanda fisik, maka tanda fisik ini dimiliki oleh orang yang tidak percaya karena itu adalah tanda binatang ini. Tetapi orang-orang yang percaya juga harus punya tanda di dahi mereka. Mungkin kalau saudara-saudara lihat-lihat tanda saya, mungkin masih lebih lumayan saya dari Bapak Ibu. Saya masih punya tanda di dahi yang jangan-jangan ini. Kalau begitu Bapak Ibu semua nggak akan masuk surga. Termasuk saudara-saudara yang dengar khotbah hari ini, saudara perlu lihat di dahi Anda ada tanda tidak? Tanda orang percaya. Ini mengerikan kalau saudara menafsirkan tanda di dahi secara hurufiah. Maka sekarang kita mau bicara apa? Pertama, justru pasal 7 ayat ketiga memberi petunjuk kepada kita. Yang dimaksud dengan tanda di sini adalah tanda kepemilikan. Maka kemudian pasal 7 ayat 3 menggunakan kata meterai. Saudara, pada masa itu meterai itu bukan meterai hanya seperti yang saudara dan saya punya itu yang seperti stempel itu. Tetapi meterai itu juga seperti besi panas yang dipanaskan di bara, setelah dia merah kemudian ditempelkan pada binatang. Kalau dulu di kampung saya, misalnya di Kupang, atau waktu saya pergi ke lebih kampung lagi di Rote atau di Sumba mungkin, itu kemudian kalau orang itu bermarga Kamuri seperti saya, maka mereka akan bikin besi, itu pakai huruf pertama, marganya itu K, bentuk K, dibakar, lalu dia punya kerbau, nanti dia tempel besi panas itu di situ. Maka akan ada luka bentuknya K. Setelah sembuh, maka sampai mati, binatang itu akan terus-menerus pakai tanda K. Itu dari situ waktu ditabrak di jalan, orang tahu itu punyanya Kamuri. Kalau oma saya, itu ada tanda di telinga semua anjingnya. Dia punya anjing banyak sekali. Semua anjing begitu lahir setelah sudah kira-kira 18 hari anjing itu sudah bisa makan atau minum. Dia pakai gunting. Oma saya itu termasuk raja tega itu. Dia pakai gunting, dia gunting telinga anjing itu. Jadi anjing itu jalan kemana aja. Kalau ditabrak orang tahu itu milik oma saya. Kenapa? Karena di kampung kami cuma satu tuan rumah yang punya belasan ekor anjing yang hilang sebagian telinganya. Itu tanda kepemilikan. Pada masa abad pertama, itu ada benda-benda besi yang dipanaskan lalu kemudian ditempelkan. Itu seperti materai. Sama seperti budak. Budak kalau dimiliki oleh seseorang, kalau itu budak mau dipertahankan supaya budak ini tidak lari kemana-mana, maka besi panas itu akan dibuat lalu ditempelkan pada budak itu. Budak itu akan terus-menerus membawa tanda tuannya. Sampai kapanpun meterai itu, tanda itu menunjukkan kepemilikan sang tuan terhadap sang budak. Kalau saudara dan saya mau tafsirkan lebih jauh, saudara mesti melihat di dalam pasal 14 ayat 11. Pasal 19 ayat 20, pasal 20 ayat 4. Ini bicara mengaitkan tanda-tanda dengan apa yang disebut sebagai penyembahan. Tapi saya mau ajak saudara masuk lebih jauh, membandingkannya dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 8. Begini, tadi saya bilang kalau saudara mau tafsirkan ini bagian, lihatlah kebudayaan. Saya ajak tadi saudara lihat kebudayaan. Lalu tadi saya ajak saudara juga misalnya lihat ke dalam kitab Wahyu sendiri waktu bicara mengenai orang-orang di bumi maksudnya apa. Sekarang saya mau ajak saudara untuk lihat kepada kitab lain di dalam Alkitab yang saya kira lebih rasional untuk saudara pakai untuk memahami kitab ini. Ini juga bicara mengenai sesuatu yang diletakkan di tangan dan di dahi. Mari kita baca Ulangan pasal 6. Saya bacakan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pengakuan iman orang Israel. Tidak ada orang Israel yang tidak mengakui Allah yang sedemikian. Harus mengakui Allah sedemikian. Tidak ada orang Israel yang tidak tahu Allah yang sedemikian. Mereka harus tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jelas ini sebuah penyembahan, totalitas hidup. Waktu bilang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu bukan berarti manusia terdiri dari hati, jiwa, dan kekuatan. Tidak. Ini bicara mengenai keseluruhan manusia. Totalitas hidup saudara dan saya dipakai untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ini bicara mengenai kekuatan akal budi saudara dan saya. Haruslah engkau mengajarkannya, supaya mereka bisa memperhatikan itu. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu.
membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara, ini berarti tidak ada waktu yang tidak baik untuk mengajarkan pengakuan iman ini. Kalau saudara tafsirkan lagi secara hurufiah, orang Israel sudah nggak ada kerjaan lain lagi. Bangun, duduk, berdiri, jalan, pokoknya cuma omong ayat yang keempat aja. Tentu tidak begitu. Tetapi ini bicara mengenai tidak ada waktu yang tidak baik untuk mengajarkan Allah yang benar kepada anak-anak. Terus ajarkan itu supaya apa? Supaya itu terpatri di dalam pikiran mereka. Supaya mereka paham bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati, yaitu Allah Yahweh. Baru kemudian dia bilang mulai masuk di dalam ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, kalau tanda pada tangan dan dahi itu microchip, hari ini tidak ada Israel sejati pakai microchip di dahi dan di tangannya. Dan juga, kalau saudara bilang bukan microchip, mungkin tanda yang lain. Orang Israel tidak secara hurufiah menuliskan apa yang dituliskan di dalam ayat 4 di tangan mereka. Memang kadang-kadang saudara akan menemukan orang Israel itu punya semacam kotak kecil yang diikat lalu ditaruh di sini. Lalu di dalamnya itu ada kertas ayat atau di tangan. Itu menolong mereka untuk memahami. Menolong mereka untuk menghafal. Menolong mereka untuk mendalami kitab suci. Tetapi tanda di tangan dan dahi, bahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 tadi, waktu dikatakan ada tanda di tangan dan tanda di dahi. Pertama itu dikaitkan dengan ajaran. Ajarkanlah itu terus menerus. Ini tidak dilepaskan dari pengajaran. Lalu kemudian di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-6, perhatikanlah itu, ajarkan terus menerus supaya mereka ingat. Maka tanda di tangan dan di dahi pertama dikaitkan dengan ajaran, dikaitkan dengan pengakuan iman yang sejati, supaya saudara dan saya pada masa itu kelihatan kita punya Allah siapa, Yahweh atau bukan. Allah yang sejati, yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Karena Tuhan Allah yang esa pada hari itu cuma ada di Israel. Saudara akan menemukan konteks penyembahan yang sifatnya politeistik di zaman itu. Itu harus diajarkan berulang-ulang supaya apa? Supaya terpatri di dalam hati anak-anak Israel. Jadi ini bicara mengenai sebuah ajaran, sebuah keyakinan iman yang terus-menerus diajarkan. Terus-menerus diajarkan supaya apa? Terpatri di dalam pikiran, kemudian mempengaruhi cara hidup. Dengan demikian, kalau saudara lihat Ulangan pasal 6 yang dinasehatkan dari pasal 4 sampai pasal 8 adalah saudara dan saya mengajarkan kepada anak-anak kita cara pikir atau ajaran yang benar supaya mereka terus ingat apa yang disebut sebagai ajaran yang benar itu, lalu kemudian mereka menghidupinya. Kalau saudara bawa kembali ini ke dalam kitab Wahyu, maka saudara lebih bisa memahami kitab Wahyu dengan lebih tepat. Tadi tanda di tangan dan dahi orang Israel berkaitan dengan pengajaran dan ibadah. Pengajaran dalam pengertian ajaran yang benar yang membuat saudara dan saya bisa mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita memang miliknya Yahweh. Sekarang ketika bicara mengenai tanda binatang ini, ajaran sesat itu diajarkan berulang-ulang. Saudara mesti ingat, minggu yang lalu saya bilang dia pakai bentuk imperfect. Terus-menerus menggunakan tanduk dan terus-menerus menyuarakan suara naga. Artinya dia terus-terus serupa dengan domba, tapi terus-terus juga mengeluarkan suara naga. Dia terlihat begitu baik, tapi ajarannya sesat. Sama seperti orang tua itu harus terus-menerus mengajarkan kebenaran kepada anak-anak Israel. Nabi palsu ini terus-menerus menyuarakan ketidakbenaran. Supaya apa? Supaya sama seperti anak-anak Israel itu kebenaran terpatri di dalam pikiran mereka. Demikian juga orang-orang yang disesatkan, ketidakbenaran yang berasal dari iblis terpatri di dalam pikiran mereka. Supaya anak-anak Israel kalau maksud Tuhan mengajarkan, mengerti, kemudian menghidupinya, maka tanda ini diletakkan juga di tangan sebagai simbol apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi ini bicara mengenai totalitas hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Pikiran diarahkan kepada, kalau ini Ulangan pasal 6 ya, bicara mengenai totalitas hidup yang dipersembahkan pada Allah oleh karena pikiran dipengaruhi oleh kebenaran, tanda di dahi, dan kekuatan kita dipakai untuk melayani Allah. Karena kita memahami kebenaran. Tangan kanan adalah tangan yang terkuat bagi orang Israel. Tangan kanan adalah tangan yang terkuat. Dan tangan inilah yang harus dipakai untuk melayani Allah. Totalitas hidup kita, totalitas kehidupan saudara dan saya mengekspresikan penyembahan yang benar kepada Allah oleh karena pikiran mengenal Allah yang benar.
Tetapi kalau penyesatan berhasil masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya, masuk ke dalam kehidupan gereja, pikiran mereka akan diracuni oleh penyesatan, dan hidup mereka, tangan mereka itu akan dipakai untuk melayani iblis. Oleh karena itu ayat 14 sampai dengan ayat 16 mengatakan, mereka sujud menyembah kepada iblis. Jadi kita sementara berbicara mengenai apa? Bapak Ibu dan saya sementara berbicara mengenai tanda di dahi, mengekspresikan kepemilikan iblis yang terekspresi melalui cara pikir atau falsafah hidup yang melawan kebenaran. Sekali lagi, tanda di dahi bicara mengenai cara pikir yang lebih cocok dengan cara pikir iblis yang berlawanan dengan kebenaran. Tanda di tangan bicara mengenai kepemilikan iblis terhadap manusia yang terekspresi melalui kehidupan yang melawan Allah. Bukan cuma cara pikir, tetapi juga hidup yang melawan Allah. Ini bicara mengenai aspek yang kelihatan dan aspek yang tidak kelihatan. Sama-sama dipakai untuk melawan Allah. Totalitas hidup. Segala sesuatu yang dimiliki dipakai untuk melawan Allah. Ini yang dimaksud dengan tanda di dahi dan tanda di tangan. Oleh karena itu maka saya bilang ini, orang percaya sejati tidak akan pakai tanda ini di dahi mereka dan di tangan mereka, meskipun ada chip di tubuh mereka. Sementara orang-orang yang tidak percaya, yang tidak pernah ada Kristus, tidak pernah ada Roh Kudus yang memimpin hidup mereka, meskipun mereka tidak pernah pakai chip pun, tanda binatang ini akan terus ada pada diri mereka. Ini adalah tanda kepemilikan iblis atas mereka. Cara pikir yang kacau, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan cara hidup yang kacau, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi tanda 666 itu apa? Tanda 666 berbicara mengenai tanda kepemilikan iblis dalam hidup saudara dan saya. Nampak melalui cara pikir yang melawan Allah dan cara hidup yang melawan Allah. Maka sekarang kita perlu bandingkan, meterai tanda yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan tanda 666. Meterai yang diletakkan iblis di dalam milik kepunyaannya. Ketika menggunakan kata meterai, saudara bisa lihat nanti Efesus pasal 1. Saudara boleh lihat Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. 2 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Mungkin kita lihat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dan 23. Mestinya 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Meterai yang diberikan sebagai tanda kepemilikan Allah bagi kita dan menjamin saudara dan saya akan menikmati karunia-karunia sorgawi di bumi ini dan nanti di dalam kerajaan sorga berdasarkan Efesus dan berdasarkan Korintus, itu adalah Roh Kudus. Maka tidak ada orang percaya sejati, tidak ada gereja sejati yang tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya dia. Semua yang disebut sebagai gereja sejati pasti pernah mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus memimpin dia menikmati persekutuan dengan Kristus, dan Kristus senantiasa hadir di dalam hidupnya dia melalui kehadiran Allah Roh Kudus. Dengan demikian, maka Paulus bilang Roh Kudus adalah meterai yang diletakkan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia memimpin saudara dan saya dengan kebenaran. Pikiran kita diarahkan kepada kebenaran. Kemudian tindakan-tindakan kita untuk menyembah Allah dalam seluruh dimensi hidup kita diarahkan berdasarkan kebenaran. Barang siapa menyembah Allah, barang siapa melayani Allah, dia menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena dia telah mengalami kelahiran baru, dan roh yang membawa saudara pada kelahiran baru memimpin pikiran dan tindakan berdasarkan kebenaran firman Allah. Ini meterai yang ada di dahi dan ada di tangan daripada orang percaya. Lalu bagaimana dengan 666? Itu bicara mengenai tanda, meterai kepemilikan iblis. Bukti bahwa iblis memiliki mereka. Kalau bukti Allah memiliki kita, itu kehadiran Roh Kudus. Bukti tidak kelihatan. Tapi kelihatan melalui apa? Melalui cara pikir yang dipimpin Roh Kudus pakai firman, cara hidup yang dipimpin Roh Kudus pakai firman. Tapi bilangan 666 adalah meterai dari orang yang tidak percaya. Mereka memiliki tanda kepemilikan daripada iblis. Mereka dikuasai oleh apa yang saya sebut sebagai spirit antikristus. Oleh karena ajaran yang salah yang melawan Allah ini mengarahkan pikiran mereka, mengarahkan tindakan mereka, sehingga mereka menghidupi apa yang saya sebut sebagai penyembahan yang palsu, hidup yang tidak berkenan kepada Allah, dan hidup yang berlawanan dengan kebenaran.
Tanda bahwa 666 itu ada pada kita. Bukan chip. Tanda 666 itu ada pada kita. Kalau kita punya cara pikir dan kita punya cara hidup, itu persis seperti apa yang dipikirkan oleh iblis dan apa yang disabdakan oleh iblis melalui sang penyesat itu. Sekali lagi, jangan pisahkan penyesat ini, binatang yang menyesatkan ini, dengan tanda 666. Karena binatang inilah yang memberi tanda 666. Kalau binatang ini adalah nabi palsu, binatang ini adalah penyesatan, maka ini tidak mungkin tidak berbicara mengenai spirit antikristus yang mengarahkan saudara dan saya untuk berpikir melalui cara-cara pikir yang berlawanan dengan Allah dan hidup menurut cara hidup yang berlawanan dengan Allah. Totalitas hidup yang dipakai untuk melawan Allah. Maka saya kira saudara dan saya perlu mempertimbangkan hidup kita hari ini. Sebenarnya setiap hari Bapak Ibu dan saya hidup di dalam gereja, di tempat kerja, di tempat belajar, dimanapun kita ada, lebih merepresentasikan kepemilikan Allah atau kepemilikan iblis sih. Saya nggak bilang bahwa saudara dan saya nggak bisa gagal, nggak bisa jatuh ya. Tetapi waktu saudara dan saya gagal dan jatuh itu hanya membuktikan bahwa natur dosa masih ada pada kita. Kita adalah milik Allah, Roh Kudus ada pada kita. Sehingga Roh Kudus itu kemudian menggelisahkan kita, membangkitkan kita dari dosa dan meninggalkan dosa. Namun kalau saudara dan saya berkubang terus dalam dosa, bahkan menikmati dosa itu dan tidak mau keluar dari dosa itu, saya mau tanya, tanda kepemilikan siapa yang ada pada kita? Kalau saudara dan saya pakai seluruh pikiran kita ini untuk kemudian melayani nafsu dosa yang ada dalam diri kita, tanda kepemilikan siapa yang mempengaruhi pikiran saudara dan saya? Saudara dan saya nggak punya pilihan. Di dalam dunia ini, sepanjang zaman, manusia hanya mengekspresikan dua tanda kepemilikan. Meterai Allah atau meterai iblis. Waktu bicara mengenai tanda ini, kita juga bisa bicara mengenai siapa yang lolos lah. Orang yang tidak punya tanda 666 pasti punya tanda kepemilikan Kristus. Tidak ada orang yang bisa bilang begini ya, saya ini tidak punya tanda Kristus tapi juga tidak punya tanda 666. Nggak bisa. Saudara harus punya salah satu di antara dua itu. Nggak ada orang yang netral. Makanya saya tanya tadi, selama saudara dan saya hidup di dalam seluruh dimensi hidup kita, kita mengekspresikan tanda kepemilikan siapa? Tapi kalau saudara dan saya tidak punya tanda kepemilikan iblis, maka seharusnya saudara dan saya punya tanda kepemilikan Kristus. Pikiran dan tindakan kita diarahkan Roh Kudus dengan roh kebenaran. Dia mengarahkan saudara dan saya. Roh Kudus mengarahkan saudara dan saya dengan apa yang disebut sebagai kebenaran sehingga kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Kalau Roh Kudus itu dipakai oleh Tuhan untuk memimpin hidup saudara dan saya di dalam kebenaran, maka kebenaran akan membuat saudara dan saya peka terhadap ketidakbenaran. Menghasilkan hikmat yang dituntut di dalam ayat 18 untuk menguji setiap roh. Maka aneh kalau ada orang yang tidak mau menguji roh. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memberi kepekaan untuk menguji roh. Kalau saudara dan saya tidak mau menguji roh, tidak mau menguji ajaran, maka saudara dan saya seperti orang yang pikiran dan hatinya tidak diarahkan oleh Roh Kudus dengan kebenaran. Ada orang yang waktu ngobrol kayak begini kemudian mereka bilang, wah kalau begitu kita ada dalam pilihan yang sulit. Enggak, yang mempersulit diri kita. Kalau saudara dan saya mau mudah, ya sudah, Tuhan arahkan kita kepada kebenaran, pergilah kepada kebenaran. Kalau mau mudah, ketika Roh Kudus memimpin kita untuk menguji benar dan tidak benar, ujilah. Dengan demikian hidup saudara dan saya menjadi lebih mudah. Yang bikin ribet itu bukan Roh Kudus, kita yang bikin ribet hidup kita. Tuhan pimpin kepada kebenaran, kita nggak mau. Tuhan pimpin untuk menguji, kita nggak mau. Maka saya kira ada beberapa aplikasi yang saudara perlu pikirkan di sini. Saudara perlu menghindari prinsip semua sama di dalam hidup ini. Cara yang paling mudah, sudahlah, semua sama-sama baik. Kalau saudara ada di luar sana, bukan di gereja, kalau di gereja semua orang akan bilang hanya Kristus saja. Hanya Kristus kebenaran. Tapi waktu saudara pergi keluar, kita ngobrol-ngobrol, orang akan bilang enggak, semua sama-sama mengerjakan kebaikan. Semua agama baik, betul. Semua agama baik itu tidak sama dengan semua agama benar. Benar dan baik itu ada perbedaan secara kualitatif. Maka saudara dan saya perlu menguji. Saya mengatakan ini tidak berarti saudara harus jadi Kristen. Saya mengatakan ini kalau Anda uji dan Anda mendapati Kristen tidak benar, Anda harus pergi kepada kebenaran. Tetapi diuji, bukan pakai perasaan. Menguji buah dari setiap ajaran. Saya kira saya nggak akan masuk banyak ke sini karena saudara dan saya sudah membahas ini minggu yang lalu. Tapi kalau Roh Kudus memimpin saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara sampai kepada tindakan ini. Menguji benar dan tidak benar.
Ini sebenarnya ini merupakan bagian terakhir yang saya mau ajak saudara lihat. Saya membandingkan tanda 666 dengan meterai yang dimiliki oleh orang percaya. Dari situ saudara dan saya mendapati ini adalah tanda kepemilikan, dan tanda kepemilikan diekspresikan melalui cara pikir dan cara hidup yang sesuai dengan apa yang dituntut pemilik dari hidup kita. Kalau pemiliknya Tuhan, ya kita hidup sesuai dengan apa yang pemilik kita mau. Kalau pemiliknya setan, ya saudara dan saya menghidupi hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik, yaitu setan. Itu hal yang pertama. Jadi tanda yang tidak lahiriah, tetapi terekspresi juga pada saat yang sama dengan sangat jelas di dalam cara pikir dan cara hidup. Sekarang saudara, saya mau ajak saudara untuk lihat bahwa ketika Yohanes bicara mengenai 666, ini adalah sebuah petunjuk kepada penghiburan dan pengharapan gereja sejati. 666 bukan tanda yang menakutkan bagi saudara dan saya. Tadi saya bilang 666 itu ada pada mereka yang tidak percaya, tidak mungkin ada dan tidak mungkin dimiliki oleh mereka yang percaya. Oleh sebab itu, ini penghiburan bagi kita. Saudara, 666 bisa ditafsirkan sebagai usaha sempurna seorang manusia untuk menjadi sama seperti Tuhan. Di dalam tradisi Yahudi, saudara menemukan angka-angka sempurna ini. Pertama, 3, 7, dan 10. 7 dan 10 seringkali dikaitkan dengan manusia, tetapi ketika bicara mengenai angka sempurna terkait dengan 3, ini berkaitan dengan Allah. Kudus, kudus, kudus. Atau suci, suci, suci. Sehingga 6 3 kali. Kan di situ dikatakan bahwa angka 6 itu adalah bilangan manusia. Bilangan manusia diulangi 3 kali. Manusia, manusia, manusia. Berbicara mengenai manusia yang berusaha secara sempurna. Sekali lagi, berusaha secara sempurna untuk menjadi serupa dengan Allah. Kalau angka 7 itu angka sempurna, bicara mengenai Allah dan karyanya, maka angka 6 bicara mengenai manusia. Wahyu sendiri bilang itu bilangan seorang manusia. Manusia dicipta pada hari yang ke-6 mirip dengan Allah. Kemudian dia ingin menjadi sama seperti Allah. Tapi gagal tentu saja. Namun 666 itu bukan 7 dan tidak mungkin bisa menjadi 7. Sekali lagi, 666 berbicara mengenai usaha yang sempurna untuk menjadi sama seperti Allah. Namun meskipun usahanya sempurna, tetapi dia tetap saja bukan 7. Ini bicara mengenai sebuah tindakan yang gagal. Sekali lagi, dia bukan 7 dan tidak mungkin bisa menjadi 7. Angka 6 sering merujuk kepada penghakiman akhir. Saudara perhatikan ini. Meterai yang ke-6. Sangkakala yang ke-6. Cawan yang ke-6. Saudara bisa tangkap maksud saya. Angka 6 menggambarkan manusia. 666 menggambarkan manusia yang berjuang keras untuk menjadi sama seperti Allah. Sayangnya angka 6 di dalam kitab Wahyu juga dipakai untuk membicarakan apa? Penghakiman akhir. Kalau saudara baca meterai yang ke-6, sangkakala ke-6, cawan yang ke-6, semua bicara mengenai penghakiman Allah terhadap orang-orang yang tidak percaya. Jadi mereka berjuang untuk jadi sama seperti Allah, namun mereka tidak pernah bisa jadi sama seperti Allah. Mereka ingin sempurna seperti Allah, mereka tidak mungkin menjadi sempurna seperti Allah. Mereka bukan 7 dan mereka tetap tidak akan mungkin menjadi 7. Sebaliknya, semua usaha itu membuahkan kegagalan. Usaha terus-menerus dan sempurna untuk mencapai kesempurnaan, tetapi hanya membuahkan kegagalan dan penghukuman. Angka 6 adalah angka seorang manusia, itu wajar. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. 666 bicara mengenai effort dari manusia yang angka 6 ini, yang tidak sempurna ini untuk kemudian menjadi sempurna, bahkan menjadi sempurna seperti Allah. Ini mengaitkan saudara dan saya dengan kisah Kejadian sebenarnya. Ciptaan pada hari yang ke-6 ingin menjadi sama seperti Allah. Ini kan pikiran iblis yang disuntikan kepada Adam toh. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan ini yang diinginkan oleh manusia itu. Ingat, Adam berarti manusia. Manusia ini ingin menjadi sama seperti Allah. Maka dia kemudian bertindak melawan Allah. Iblis menyuntikkan pikiran yang mempengaruhi tindakan. Hari itu ketika Adam berdosa, itu seperti tanda kepemilikan iblis sudah diekspresikan oleh dia. Pikiran yang sama dengan iblis, mau jadi sama seperti Allah. Tindakan yang sama seperti iblis, melawan Allah.
Sehingga angka 6 bicara mengenai ciptaan pada hari yang ke-6, melakukan usaha sempurna untuk menjadi sama seperti Allah. Tetapi kemudian pada saat yang sama 666, usaha ini sempurna tapi gagal. Dia nggak akan pernah sama seperti Allah. Dia pasti akan dikalahkan oleh Allah. Kemudian saya coba lihat lagi dari kitab Wahyu dan saudara akan menemukan angka 6 itu identik juga dengan hukuman sebenarnya. Ya, ada banyak sense, tapi salah satunya adalah penghukuman. Penghukuman yang Allah berikan itu banyak, tetapi penghukuman akhir, penghukuman yang puncak diletakkan pada yang ke-6. Maka saya bilang ini adalah usaha gagal yang bukan hanya gagal tapi berakhir dengan penghakiman Allah. Ini menunjukkan bahwa usaha manusia untuk melawan Allah pasti akan gagal. Dia tidak akan berhasil. Usaha iblis untuk menghancurkan gereja juga pasti akan gagal. Saudara dan saya punya pengharapan di sana. 666 bukan bicara mengenai benda secara spesifik. 666 bicara mengenai tanda kepemilikan, tetapi juga tanda 666 memberi pengharapan kepada saudara dan saya. Karena dia mau berjuang sedemikian keras untuk melawan Allah, menjadi seperti Allah, menghancurkan kehidupan orang percaya. Saudara dan saya tetap akan mendapati bahwa usaha ini adalah usaha gagal. Usaha ini tidak akan mungkin berhasil. Sebaliknya, usaha ini hanya akan menghasilkan kegagalan. Baik bagi iblis maupun bagi orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk melawan Allah. Maka hari ini saudara dan saya nggak perlu pakai tanda 666 untuk merujuk tokoh tertentu. Kalau saya lagi ribut sama Pak Hendrik, saya mulai hitung-hitung nama Pak Hendrik berapa ya. Itu ada berapa huruf, saya bisa bilang 666 itu Pak Hendrik. Kalau saudara dan saya lihat di dalam sejarah penafsiran, salah satu yang saya pikir mungkin bisa sedikit tepat justru itu Neron. Kaisar Nero. Kaisar Nero di dalam bahasa Yunani ketika kalau dia dijumlahkan angka-angkanya, memang orang Yahudi juga sering pakai penjumlahan macam itu sih, namanya gematria. Itu angkanya 60, angkanya akan menjadi 666. Sehingga ada yang bilang kemungkinan pada masa itu yang dimaksud ini adalah Nero. Tetapi sekali lagi, saudara dan saya, untuk zaman ini kita mau spekulasi sulit sekali. Jangan pakai ayat ini untuk tunjuk satu pemimpin gereja. Tunjuk orang di luar sana. Tidak. Ini tidak berbicara mengenai tokoh atau hal yang spesifik tertentu seperti microchip, barcode, dan seterusnya. Jadi 666 itu berbicara mengenai apa? Berbicara pertama tanda kepemilikan iblis, cara pikir, cara hidup yang mengekspresikan pengaruh dari pikiran dan suara naga di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan tanda lahiriah. Tetapi tanda 666 juga berbicara mengenai kegagalan kerja iblis melalui manusia yang dia pakai untuk mengekspresikan kekuasaannya atau mengekspresikan ambisi dia untuk berkuasa. Kegagalan kerja iblis di belakang antikristus. Usaha dia untuk menjadi sama dengan Allah dan menghancurkan umat Allah ini akan berakhir dengan kegagalan dan penghukuman. Sekali lagi ingat, angka 6 berkali-kali digunakan sebagai gambaran dari apa yang disebut sebagai penghukuman bagi orang-orang yang melawan Allah. Dengan demikian, angka 666 adalah peringatan bagi saudara dan saya. Bukan hanya peringatan bagi orang-orang di luar sana, tetapi peringatan bagi saudara dan saya di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memperhatikan hidup kita, supaya kita tidak mengekspresikan pengaruh pikiran iblis di dalam hidup kita dan tidak mengekspresikan apa yang disebut sebagai pengaruh pikiran iblis di dalam tindakan-tindakan kita. Saudara dan saya harus menghindari hal itu. Perjuangan saudara dan saya adalah mempersembahkan totalitas hidup kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kalau saudara dan saya ngomong seperti ini, itu berarti saudara dan saya mau tidak mau harus punya tanda kepemilikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu mengandaikan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Saya mau tutup dengan ini. Ketika sang naga itu hadir dan dia kalah, dikatakan dia dilemparkan ke bumi. Waktu dia dilemparkan ke bumi, dia menggunakan segala caranya dia untuk menghancurkan gereja Tuhan. Di dalam pasal yang ke-13, saudara dan saya mendapati bahwa iblis menyerang totalitas hidup manusia. Yang pertama, dia menggunakan kekuatan untuk menganiaya manusia secara fisik. Dan ini bicara mengenai manusia yang ada di dalam gereja. Dia menggunakan kekerasan dan aniaya untuk menghancurkan tubuh jasmani manusia. Setelah tubuh jasmani manusia dihancurkan, dia berharap melalui kehancuran jasmania saudara dan saya kemudian akan menyangkal Allah. Dan faktanya kadang-kadang
di dalam konteks tertentu saudara lihat ini berhasil. Waktu orang menderita, kemudian mereka bertanya di mana Allah, lalu kemudian mereka meninggalkan Allah. Maka ini sebuah serangan yang sangat komprehensif. Setelah dia melakukan fisik, dia melakukan juga penyerangan secara spiritual melalui apa yang disebut sebagai penyesatan. Kalau aniaya datang dari luar, kan gereja nggak menganiaya gereja lah ya. Kalau sampai terjadi keterlaluan lah. Tapi kita mengandaikan aniaya datang dari luar. Tapi iblis juga menyerang, menghancurkan gereja dari dalam melalui apa yang disebut sebagai penyesatan. Ajaran yang palsu, dusta yang meracuni pikiran manusia, mencemarkan jiwa, dan kemudian menggerakkan tindakan untuk melawan Allah. Karena serangan iblis ini holistik, saya mau aplikasikan di dalam pelayanan Bapak Ibu dan saya. Seharusnya pelayanan gereja juga sedemikian. Iblis melukai tubuh dan jiwa. Cilaka gereja kalau gereja hanya memperhatikan jiwa dan mengabaikan tubuh. Cilaka gereja kalau gereja memperhatikan tubuh dan mengabaikan jiwa. Iblis tahu bagaimana menghancurkan gereja Tuhan. Mengapa gereja tidak tahu bagaimana melayani umatnya? Iblis tahu bagaimana menghancurkan dunia ini. Mengapa gereja tidak tahu bagaimana melayani dunia ini? Seharusnya gereja melayani tubuh dan jiwa. Saudara dan saya tidak boleh terjebak di dalam pelayanan-pelayanan sosial yang mengabaikan Injil. Dan saudara juga tidak boleh terjebak di dalam pelayanan-pelayanan Injil yang merendahkan pelayanan sosial. Saudara dan saya harus melihat ini sekali lagi sebagai dua sayap dari satu pesawat yang sama yang mau mendaratkan apa yang disebut sebagai kerajaan Allah di dalam bumi ini. Kita mesti memperhatikan dua-duanya. Maka kalau saudara dan saya menginjili, adalah gereja yang menginjili, perhatikan juga pelayanan sosial. Kalau saudara dan saya adalah gereja yang sangat memperhatikan pelayanan sosial, perhatikanlah juga pelayanan Injil. Karena iblis perhatikan dua-dua itu. Masa kita kerja lebih buruk dari iblis? Saudara dan saya berjuanglah semaksimal mungkin supaya saudara dan saya kemudian bisa mengekspresikan, menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Sekali lagi, 666 bukan tanda lahiriah. Jangan khawatir dengan chip. Jangan khawatir dengan kata orang mengenai barcode dan seterusnya. Tetapi saudara dan saya perlu khawatir. Sekali lagi, saudara dan saya perlu khawatir mengenai tanda kepemilikan iblis di dalam dunia, di dalam orang-orang yang tidak percaya. Dan perlu menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya semua itu tidak mengekspresikan kepemilikan iblis atas kita. Atau kalau saudara dan saya adalah betul umat pilihan Allah yang sudah mengalami kelahiran baru, jaga hidup kita baik-baik supaya hidup kita itu menjadi sebuah kesaksian yang baik. Meskipun saudara dan saya adalah orang percaya, Paulus pernah memperingatkan, jagalah anggota-anggota tubuhmu supaya tidak dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya ada juga orang-orang percaya yang kemudian sadar atau tidak dipakai oleh iblis untuk justru merusak kesaksian gereja sejati. Saudara dan saya harus menghindari tanda itu. Dan biarlah perjuangan saudara dan saya adalah perjuangan untuk mengekspresikan bahwa tanda yang ada di dalam diri kita adalah tanda kepemilikan Allah. Yaitu Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya. Memimpin hidup melalui firman. Karena dia adalah roh kebenaran. Yang memberi firman. Yang memimpin hidup berdasarkan firman. Yang mematri firman di dalam pikiran. Yang menanamkan firman di dalam hati. Dan yang mengarahkan hidup kita langkah demi langkah. Untuk memakai seluruh tubuh kita. Melayani Allah dengan kebenaran. Sehingga pelayanan kita, hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk belajar sekali lagi mengenai tanda 666 yang terus-menerus dispekulasikan sampai hari ini. Namun kami bersyukur karena kami boleh belajar bahwa tanda itu bukan sebuah tanda lahiriah. Tanda itu berbicara mengenai tanda kepemilikan iblis dalam kehidupan kami yang nampak melalui pengaruh suara iblis di dalam pikiran kami dan juga di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bersyukur kalau kami adalah milik Tuhan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kami tidak memiliki tanda kepemilikan iblis itu, tetapi kami adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Namun tolong kami supaya kami memiliki juga ekspresi daripada kepemilikan Allah atas hidup kami. Ketika Roh Kudus memimpin pikiran kepada firman, Roh Kudus membuat hati kami mencintai firman, dan Roh Kudus memakai tubuh kami untuk mempermuliakan Allah sesuai dengan firman. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.